Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini, mahasiswa PPG Daljak 2020 Angkatan 2 di Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga. Program Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan NIM 9520208995. Nomor peserta PPG 202006388296. Nomor daftar ujian 2020304859. Waktu pelaksanaan UKIN hari Senin 23 November 2020 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di SMK Trisakti Batu Raja. Berikut ini merupakan video hasil pelaksanaan UKIN yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Ibu Heni pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini adalah kita berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Ada Pak. Anak-anak, nanti setelah web meeting ini silakan anak-anak mengisi absensi yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom ya. Selanjutnya, silakan Esilia dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, adakah anak-anak yang masih mengingat materi pelajaran minggu lalu? Ya, Dian. Lagu adalah Ya, betul sekali ya Dian. Materi pada pertemuan minggu lalu yaitu mengenai jenis-jenis software aplikasi dan prosedur instalasi software aplikasi. Nah, adakah yang masih ingat apa saja jenis-jenis software aplikasi? materi pelajaran minggu lalu adalah mengenai jenis-jenis software aplikasi, yaitu aplikasi editing gambar seperti Photoshop, aplikasi editing video seperti KineMaster. Oke, betul sekali ya jawaban dari anak-anak semua mengenai materi pelajaran minggu lalu. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis software aplikasi, yaitu ada aplikasi editing gambar seperti Photoshop, aplikasi editing video seperti KineMaster, aplikasi web browser seperti Mozilla, aplikasi antivirus seperti Semada ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai perawatan perangkat keras komputer dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu merencanakan perawatan perangkat keras komputer. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti anak-anak akan dapat mengemukakan mengenai metode perawatan perangkat keras komputer. Anak-anak juga dapat membedakan perawatan perangkat keras komputer dan dapat menyajikan laporan hasil pengamatan mengenai metode perawatan perangkat keras komputer dan peralatan perawatan perangkat keras komputer. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan mempresentasikan kegiatan belajar 4 yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pada Google Classroom, silakan nanti anak-anak masuk pada kegiatan belajar 4. Nah, saat ini kita sudah masuk pada web meeting di kegiatan pendahuluan. Selanjutnya nanti anak-anak jangan lupa mengisi absensi yang ada pada Google Class. Selanjutnya anak-anak dapat mengakses materi yang sudah Ibu Heni bagikan di sini mengenai
perawatan perangkat keras komputer. Di sini ada dalam bentuk video, modul, dan dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya anak-anak nanti silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu Heni bagikan di sini. Silahkan berdiskusi berdasarkan kelompok. Nah, selanjutnya anak-anak nanti juga anak-anak mengerjakan LKPD. Silahkan nanti di-download LKPD-nya, lalu dikerjakan dan dikirimkan pada tugas LKPD. Selanjutnya nanti anak-anak juga akan masuk kembali kepada web meeting untuk presentasi hasil diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, lalu anak-anak nanti setelah presentasi diskusi, anak-anak akan mengerjakan tes formatif 1 dan tes formatif 2. Tes formatif 1 dalam bentuk pilihan ganda dan tes formatif 2 dalam bentuk soal esai. Lalu selanjutnya kegiatan penutup, nanti anak-anak semua akan merefleksi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini pada Google Classroom. Paham ya anak-anak? Nah, baiklah. Anak-anak, adakah yang mengingat mengenai komponen perangkat keras komputer? Ya, Andreka, silakan. Komponen supply VGA card yang PCB. Ya, betul sekali ya Andreka. Jadi komponen perangkat keras komputer itu ada prosesor, mainboard atau motherboard, RAM, power supply, VGA card, hard disk, DVD ataupun PC. Kegiatan kita adalah anak-anak akan menganalisis mengenai kerusakan pada perangkat keras komputer. Lalu anak-anak akan menentukan metode perawatan apa yang tepat digunakan dan menggunakan peralatan apa. Ya, silakan nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya yang sudah Ibu Heni bagikan pada Google Classroom tadi. Paham ya anak-anak? Dan jangan lupa anak-anak nanti juga mengerjakan tugas LKPD-nya. Oke, selanjutnya supaya lebih bersemangat dalam belajar, kita ucapkan yel-yel terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk yel-yel. Bisa enggak? Bisa. Jaya. Yes. Oke, selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan selamat mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom.
Masih semangat belajarnya? Oke, anak-anak, tugas selanjutnya adalah anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan Dian. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang beranggota Elvina Puspitasari, Puja Salsabila, Desi Andini, dan saya Desi Andini. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, metode perawatan perangkat keras komputer. Metode perawatan perangkat keras komputer ada dua, yaitu secara pasif, yaitu perawatan komputer yang dilakukan tidak disertai perbaikan, dan dilakukan secara berkala agar perangkat komputer dalam kondisi baik, dan secara aktif, yaitu perawatan komputer yang disertai perbaikan. Jika yang kedua, perawatan perangkat keras komputer dengan peralatan berupa objek buat menjadi definitif, blender, contohnya membersihkan dan dilakukan dengan perawatan wajib dengan blender dan cairan pembersih untuk membersihkan set ini drive atau lensa dengan cara membuat pembagian yang bersih atau kotor dengan cairan pembersih lensa. Kemudian hasil diskusi kelompok 1 secara simultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok berikutnya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan Esilia. Dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan yang berdasarkan kami dari Jawa dan Jawa. Perawatan perangkat keras komputer. Yang pertama, metode perawatan perangkat komputer. Perawatan perangkat komputer ada dua, yaitu secara aktif dan pasif. Secara aktif adalah perawatan perangkat komputer serta perbaikan. Sedangkan secara pasif adalah perawatan komputer tidak disertai perbaikan. Yang kedua, perawatan perangkat komputer. Di sini ada beberapa perawatan untuk perawatan perangkat komputer. Yang pertama, objek. Yang kedua, buat. Tiga, penyedia definisi. Empat, dan lima, penyedia progresi. Contohnya membersihkan itu, terus dilakukan secara pasif dan membersihkan perawatan uang. Saja dapat saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang beranggota Fatimah, Krisna Wahyu Indriyanti, Muhammad Sardi Heriadi, Muhammad Hamza. Yang pertama, metode perawatan perangkat keras komputer. Metode perawatan perangkat keras komputer secara aktif yaitu perawatan disertai perbaikan. Dan metode perawatan perangkat komputer secara pasif yaitu perawatan komputer yang dilakukan tidak disertai perbaikan. Yang kedua,
masih menggunakan obeng, kuas, penyedot debu ini untuk membersihkan debu yang menempel pada suatu power supply. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan perangkat keras komputer. Ya, silahkan Andreka. Perangkat keras komputer dari kelompok 4 yang mengatakan hadir India dan Kasani. Ada perawatan perangkat keras komputer. Ada dua macam, yaitu secara pasif, yaitu perawatan komputer yang dilakukan dengan perbaikan, dan ketentuan dan secara aktif, yaitu penyimpanan komputer yang disertakan. Perawatan perangkat keras komputer yaitu obeng, kuas, penyimpanan cairan bersih, keyboard eksternal yang kepada mainboard dilakukan secara pasif menggunakan kuas dan penyimpanan untuk membersihkan buku yang ditempel pada board eksternal mainboard. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari teman-teman kelompoknya mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai perawatan perangkat keras komputer. Apakah masih ada anak-anak yang belum paham atau belum mengerti dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, ada pertanyaan bisa Pira. Mengapa kita perlu melakukan perawatan perangkat keras komputer? Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, Nak? Perawatan pada komponen perangkat keras akan membuat komputer dapat bertahan lama dalam kondisi yang baik dengan melakukan perawatan secara aktif dan secara pasif. Ya, betul sekali ya jawaban dari Desi. Jadi, mengapa kita perlu melakukan perawatan pada perangkat keras komputer? Dengan kita melakukan perawatan perangkat keras komputer, komputer dapat bertahan lama dan tetap dalam kondisi yang baik. Jadi, sebaiknya perawatan pada perangkat keras komputer itu dilakukan secara berkala. Nah, selanjutnya anak-anak, apakah masih ada yang belum mengerti dari materi pelajaran kita hari ini? Silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Krisna silakan. Bu, bagaimana jika monitor komputer tidak mau menyala? Nah, ada pertanyaan dari temannya Krisna. Bagaimana jika monitor komputer tidak mau menyala? Adakah anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Hardi. Jawabannya adalah 1. Pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor. 2. Pastikan juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna, tidak ada yang bengkok. Apalagi tidak masuk semua atau salah satu pin ke port VGA. 3. Pastikan juga VGA card juga dalam kondisi baik. Ya, betul sekali ya jawaban dari Hardi. Nah, agar komputer dapat menyala, anak-anak harus pastikan terlebih dahulu pada monitor dan terhubung pada listrik. Selanjutnya anak-anak juga harus pastikan pin port VGA-nya tersambung pada sempuran port VGA yang tepat. Kemudian pastikan juga port VGA-nya dalam kondisi yang baik, ya. Nah, baiklah, anak-anak, ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi pelajaran kita hari ini? Paham semua ya? Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi dan dari hasil presentasi anak-anak semua, dapat Ibu simpulkan bahwa metode perawatan perangkat keras komputer itu ada dua macam, yaitu perawatan secara aktif, yaitu merupakan perawatan perangkat keras komputer yang dilakukan disertai dengan perbaikan. Biasanya dilakukan jika komputer atau perangkat keras komputer mengalami masalah atau kerusakan. Nah, yang kedua, perawatan perangkat keras secara pasif. Merupakan perawatan perangkat keras yang tidak disertai dengan perbaikan. Biasanya dilakukan secara berkala untuk mengecek
dan membersihkan perangkat keras komputer. Ya. Nah, peralatan yang biasa digunakan untuk perawatan perangkat keras komputer itu ada obeng, kemudian ada senter, ada kuas, ada penyemprot udara, cotton bud, dan alkohol. Kemudian ada CD cleaner dan cairan pembersih. Itu merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk membersihkan perangkat keras komputer. Selanjutnya, anak-anak, kegiatan yang akan kita laksanakan adalah anak-anak akan mengerjakan tes formatif 1 dan tes formatif 2 pada Google Classroom. Silakan anak-anak kerjakan pada Google Classroom. Jangan lupa mengisi nama lengkap dan kelas. Selamat mengerjakan.
semangat belajarnya? Masih. Apakah tes formatifnya sudah dikerjakan? Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya kegiatan kita adalah merefleksi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak, siapa yang akan menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya? Saya, Bu. Ya, Puja, silahkan. Nama saya Puja Salsabila. Saya akan merefleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa yang dipelajari hari ini? Metode perawatan perangkat keras komputer dan perawatan perangkat keras komputer. B. Apa yang paling disukai? Membahas metode perawatan perangkat keras komputer. C. Apa yang belum dipahami? Langkah-langkah atau prosedur perawatan perangkat keras komputer. Ya, itu refleksi dari Puja ya. Selanjutnya, ada lagi anak-anak yang ingin menyampaikan refleksinya? Saya, Bu. Saya M. Hardi Haryadi. Saya akan merefleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. A. Apa yang telah dipelajari hari ini? Yaitu metode perawatan perangkat keras komputer dan peralatan yang digunakan untuk melakukan perawatan perangkat keras komputer. B. Apa yang paling disukai? Yaitu membahas mengenai peralatan perawatan perangkat keras komputer. C. Apa yang belum dipahami? Yang belum saya pahami adalah bagaimana melakukan perawatan perangkat keras komputer. Refleksi dari teman-temannya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai metode perawatan perangkat keras komputer dan perawatan perangkat keras komputer. Nah, metodenya tadi sudah kita bahas pada diskusi, yaitu ada metode secara aktif dan metode secara pasif. Nah, perawatan perangkat keras secara pasif adalah perawatan perangkat keras tidak disertai dengan perbaikan. Biasanya dilakukan secara berkala atau secara rutin untuk mengecek kondisi perangkat keras komputer dan membersihkannya. Alat-alatnya juga sudah kita bahas tadi pada diskusi, ada obeng, kuas, kemudian CD cleaner, cairan pembersih, kemudian cotton bud, ada tisu atau lap kering, dan ada alkohol, ada penyemprot debu mini, dan ada penyemprot udara. Itu merupakan alat-alat yang biasanya digunakan untuk perawatan perangkat keras komputer. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini mengenai materi tentang metode dan peralatan perangkat keras komputer. Pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai langkah-langkah atau prosedur perawatan perangkat keras komputer. Ya, jadi anak-anak nanti pada pertemuan minggu depan kita akan mempraktikkan bagaimana cara merawat perangkat keras komputer. Ya, kalau anak-anak demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Marilah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dipelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.